Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Haji Nur Nuning. Alhamdulillah sudah hadir sini. Di sini juga ada Fauzan yang sedang PKL, juga Atep Setiabudi yang megang switcher dan kamera. Kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seseorang yang berada, dia punya anak banyak dan dia memanggil guru ngaji ke rumahnya karena ilmu agamanya masih kurang. Salah satu anak yang perempuan jatuh cinta dengan ustadznya, ingin minta izin tapi ibunya keberatan, tapi ayahnya nggak keberatan. Satu lagi tentang seorang janda yang apakah harus minta izin dulu kepada restu kepada ibunya apabila dia ingin menikah lagi. Kira-kira seperti itu nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning detailnya. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar, Mbak Janur. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk detailnya akan dibacakan oleh Mbak Haji Nur. Silakan Mbak Haji Nur. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat yang bersama-sama acara ini. Yang pertama, terjadi pada sebuah keluarga yang cukup mampu tetapi kurang dalam hal agama, mengambil seorang ustadz untuk mengajar di rumahnya. Pengajian untuk seluruh anggota keluarga. Ceritanya, anaknya yang perempuan jatuh cinta sama ustadznya yang mengajar ini. Ustadz ini sangat sederhana, punya motor dan rumah kontrakan yang kecil. Teman yang tertarik kepada ustadz ini dan ingin menikah dengan ustadz tersebut, ternyata jatuh cinta tidak selalu berbahagia di sini ya. Ayahnya setuju soal harta, bisalah. Support sekali, tapi sayang ibu nggak setuju kalau anak gadisnya menikah dengan ustadz yang sederhana. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana meyakinkan ibunya bahwa rizki bisa berubah? Yang penting berusaha yang halal. Itu kasus pertama. Kemudian Ustadz, kasus yang kedua, ini dari seorang janda. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih janda menikah tanpa wali? Jadi menikahkan dirinya sendiri. Karena orang tua janda ini tidak bersedia menjadi wali, bagaimana hukumnya? Orang tua selalu menolak lamaran pada anaknya. Jadi orang ini mau berkunjung ke rumah, minta restu dari orang tua sampai 2 kali datang Ustadz. Tapi 2 kali juga dia diusir oleh ibunya. Dan ibunya nggak mau menemui. Kata ibunya, ngapain kamu sudah tua, nggak usah menikah. Saya jelaskan pada Ustadz, ibu itu nggak mau karena asal usulnya nggak jelas. Karena ketemunya cuma melalui aplikasi. Karena dia juga sedang proses pengadilan yang secara agama sebetulnya sudah cerai 2 tahun yang lalu. Ibu bilang, saya malah pelakor. Dan ketika dia datang membawa saksi bahwa dia sudah bercerai, ibu bilang orang itu cuma diminta berpura-pura bersaksi. Padahal dia juga sudah bersumpah Ustadz di depan Al-Quran, tapi tetap saja ibu pada keyakinannya. Laki-laki ini akhlaknya baik Ustadz,
Saya bilang pada ibu, dia juga hafal Quran meskipun belum 30 juz, tapi tetap ibu enggak bersedia. Terima kasih jawabannya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, Ustadz Abu Bakar Baraja, Ustadz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur Ateb, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, pada seluruh anak bangsa, saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama yang tadi kita dengar, satu keluarga yang berada secara ekonomi tapi kurang secara agama, memanggil seorang ustadz untuk mengajarkan keluarga mereka tentang urusan agama mereka. Subhanallah, ternyata dengan rahmat Allah, salah satu putri dari keluarga tersebut jatuh cinta kepada sang ustadz. Apabila dia berasal dari keluarga yang berada secara ekonomi, sang ustadz ini merupakan keluarga yang sederhana, hanya berkendaraan motor dan memiliki rumah kontrakan yang kecil. Cuma dalam urusan agama dia seorang yang kaya. Apabila ustadz ini berakhlak baik, pria yang bertanggung jawab, seandainya dia dapat masuk ke tengah keluarga tersebut menikahi putri mereka, bukankah akan saling melengkapi, akan saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Adapun soal materi ini merupakan apa? Merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia tidak berada, satu hari bisa saja Allah berikan rezeki yang seluas-luasnya. Kita dapat mengambil pelajaran dan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang yang berakhlak mulia pada saat itu dan belum diangkat sebagai seorang nabi. Berakhlak mulia, memiliki pekerti yang luhur. Wanita dan pemuka Quraisy yang bernama Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha di kemudian hari menjadi ibunya orang-orang yang beriman, jatuh cinta kepada Nabi kita karena akhlak, pekerti dan kepribadiannya. Bahkan sebelum beliau melamar Rasulullah, dia mengirim pembantunya yang bernama Maisarah, seorang pembantu laki-laki yang bernama Maisarah, untuk mengiringi Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan untuk berniaga. Ternyata Maisarah menyebutkan bagaimana akhlaknya di perjalanan dan bagaimana keberkahan yang Allah curahkan untuk mereka dengan kehadiran Rasulullah. Begitu kembali Sayyidah Khadijah yang meminta Rasulullah SAW. Ketika sang paman Abu Thalib alaihissalam menyampaikan khutbahnya pada saat meminang Sayyidah Khadijah, disebutkan bahwa secara ekonomi kemenakan saya tidak memiliki apa-apa. Tapi siapa yang tidak kenal kepribadiannya? Siapa orang yang tidak kenal kepribadiannya, kebersihan hidupnya, akhlak dan pekertinya yang luhur?
Kita lihat bagaimana wanita mulia yang diberikan kekayaan ini tahu betul-betul ya membedakan mana pria yang layak untuk menjadi pendampingnya dan mana pria yang tidak layak. Padahal banyak pelamar dari kalangan yang kaya-kaya melamar As-Sayyidah Khadijah tapi ditolak. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak dapat melupakan betul-betul sang istri yang dinikahi pertama kali ini. Sampai-sampai kita lihat setelah wafatnya beliau, setiap kali Rasulullah SAW katakan menginfakkan sesuatu, menyembelih korban, dia selalu mengatakan kirimkan pada keluarganya Khadijah, pada temannya Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha cemburu melihat kecintaan Rasul pada Sayyidah Khadijah. Dan dalam riwayat tiap kali Jibril turun selalu menyampaikan salam Allah kepada Khadijah. Innallaha yuqri'ukis salam. Wanita yang mempersembahkan hidupnya, hartanya untuk berjuang bersama Nabi kita. Meninggalkan kenangan yang amat mendalam, yang selalu menghibur nabinya dalam kesedihan, dalam kesendirian maupun penderitaannya dalam menyampaikan dakwah. Jadi saya melihat kalau memang ustadz ini akhlaknya baik, bukan karena saya ustadznya, lalu saya memberikan dorongan dan rekomendasi, saya tidak kenal ustadznya. Kalau ustadznya akhlaknya baik, tanggung jawab, memiliki kekayaan ilmu yang Allah berikan padanya, sedangkan keluarga ini ya, memiliki kekayaan dunia dan ekonomi yang baik, maka di saat anak muda ini sebagai seorang ustadz masuk di tengah mereka akan melengkapi apa-apa yang kurang pada mereka, dan keluarga ini juga akan melengkapi, menyempurnakan apa yang kurang dari ustadz. Dan bila mereka berjalan dalam keridhaan Allah, niscaya Allah akan limpahkan rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Saya tidak mengetahui yang gaib, ya. Saya bukan seorang peramal, tapi bila betul-betul ustadznya akhlaknya baik, wanita ini juga mencintai sang ustadz karena tertarik untuk mempelajari juga agama, insya Allah tujuan mereka diberkahi. Oleh karena itu sampaikan salam saya pada ibu Anda, katakan bahwa insya Allah kekurangan yang ada pada ustadz ini menjadi kelebihan yang akan menyempurnakan kita semuanya. Dan tidak perlu khawatir soal rezeki. Saya waktu pertama kali menikah tidak punya apa-apa. Kalau berdasarkan ukuran dan pertimbangan materi, saya punya mertua tidak akan terima saya. Banyak pemuda-pemuda yang diberikan kelebihan. Sedangkan saya seorang ustadz yang tidak punya pendapatan yang jelas pada saat tersebut. Setelah menikah tinggal di pinggir kali, pada saat kali banjir tidak mampu untuk keluar rumah, kondisi keadaan yang sederhana. Istri alhamdulillah hidup bersama-sama sampai hari demi hari Allah berikan kemudahan, kemuliaan buat kita semuanya. Jadi saya melihat kalau seandainya keluarga ini menyambut pria ini, insya Allah si pria akan mensyukuri kebaikan keluarga. Dia akan penuh kepedulian. Tapi ingat, akhlaknya bagaimana? Saya nggak tahu bagaimana ustadz tersebut, bagaimana akhlak dan pribadinya. Jadi kalau bisa, saudari istikharah, begitu juga ayah ibunya, mohon pada Allah petunjuk apakah ini merupakan pria yang tepat untuk dirinya. Mudah-mudahan saya doakan Allah berikan Anda pasangan yang Anda cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridhai, sempurnakan kebahagiaan hati Anda bila calon suami ini yang berasal dari seorang ustadz memang seorang yang tepat untuk menjadi pendamping Anda. Saya doakan semoga hati ibu Anda dilembutkan. Tapi seandainya bukan pendamping yang tepat, hendaknya Anda bersifat legowo, menerima, dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan pasangan yang lebih baik. Jadi pasrahkan hari ini pada Allah, berdoa semoga bila ini merupakan pasangan yang tepat, dia tidak akan lari. Allah lunakkan hati ibu Anda, insya Allah dengan izin Allah. Nah, kasus yang kedua, seorang wanita yang menjanda. Datang seorang pria melamar dirinya. Dan dilihat pria ini merupakan pria yang berakhlak baik. Dia berkenalan melalui aplikasi. Dan laki-laki ini kebetulan seorang duda. Setelah 2 tahun telah melalui masa perceraian, tapi masih mengurus surat-surat mereka. Dan ada saksi yang bersumpah bahwasannya laki-laki ini sudah bercerai dengan istrinya. Kita bertanya apa alasan ibu untuk tidak menyetujui perkawinan ini, bahkan menolak untuk menemui
laki-laki tersebut yang datang melamar. Kalau kembali kepada akhlak pribadi dan agama, saya setuju. Kalau akhlaknya tidak baik, dia menolak, kita berikan dukungan dalam hal ini. Tapi kalau hanya kecurigaan tanpa dasar, kemudian mengatakan pada putrinya bahwa kamu sudah tua, tidak perlu menikah lagi, kan yang butuh dan tidak butuh kan putrinya, bukan ibu. Artinya yang tahu dirinya masih membutuhkan seorang laki-laki yang mendampingi atau tidak, dia yang bersangkutan, bukan ibu. Kalau ibu mungkin sudah tua, tidak membutuhkan, tapi yang perempuan, nah, kita khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, dalam hal ini, ibu berdosa besar kalau menghalangi putrinya tanpa dasar yang dapat diterima dalam agama untuk menikah dengan suami yang disukai. Dosanya besar dan dikhawatirkan nanti akhirnya datang hal-hal yang tidak baik buat ibu. Nah, kalau seandainya si ibu bersikukuh, bersikeras menolak untuk menyetujui, dia sebagai seorang janda, ahaqqu binafsiha, lebih berhak terhadap dirinya. Artinya, dia bisa menikah dengan pria tersebut. Diwakili, katakan oleh wali hakim sebagai contoh. Atau diwakili oleh orang yang kira-kira ya betul-betul mumpuni dalam agama, yang adil dan berkelakuan baik, bisa mewakili wanita ini untuk menikah dengan pria pilihannya. Jadi si perempuan nanti menyerahkan dirinya kepada seorang yang dipercaya, yang adil dan baik. Saya minta Anda untuk menikahkan saya dengan pilihan saya. Tapi berusahalah agar ibu setuju. Kalau ibu tidak setuju dan tidak memiliki dasar kebenaran, hanya kecurigaan-kecurigaan yang tidak berdasar, Anda betul-betul masih membutuhkan seorang laki-laki sebagai pendamping Anda bisa menikah walaupun tanpa restu orang tua. Tapi setelah itu Anda berusaha tetap untuk menyenangkan orang tua. Anda punya hak dalam hal ini. Ibu tidak berhak untuk menghalangi Anda, kecuali kalau calon suami yang datang merupakan orang yang akhlaknya tidak baik. Jadi minta sama ibu doakan. Nah, kalau ibu tidak setuju, Anda bisa menikah dengan pria ini, meminta seseorang atau wali hakim untuk menikahkan Anda dengan nikah yang syar'i. Karena seorang wanita yang menjanda lebih berhak atas dirinya, kecuali seorang gadis. Dan seandainya seorang gadis pun bila usianya telah mulai meningkat, ya, katakan umpamanya 30 tahun, 35 tahun, ada laki-laki yang suka dengan wanita ini. Dan laki-laki tersebut berakhlak baik dan mulia. Atau orang tuanya tidak setuju pada pria tersebut disebabkan karena pertimbangan materi, si perempuan bisa menikah melalui wali hakim. Kecuali kalau orang tua tidak setuju karena akhlak laki-laki tidak baik, dia tidak mengerjakan sholat, peminum, yang sama sekali malas untuk bekerja, orang seperti ini memang tidak layak untuk Tidak layak untuk disambut dan diterima. Jadi dalam hal ini Islam betul-betul Islam betul-betul memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya bagi mereka-mereka yang ingin berjalan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berbakti kepada ayah ibu kita, berbuat ihsan kebaikan pada mereka, memberikan hak mereka, tapi tidak dibenarkan untuk taat secara mutlak. Kalau orang tua memerintahkan kita melakukan perbuatan yang tidak benar, kita tidak dibenarkan untuk mentaati orang tua, tapi tetap memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Nah, dalam hal ini si wanita ingin menikah dan laki-laki juga seorang muslim yang menurut dia akhlaknya baik. Itu menjadi hak si wanita, bukan hak ibu. Hak ibu adalah kebaktian dia, sikap baik dia, hormat dia pada orang tuanya. Tapi yang menjadi hak dia, orang tua tidak bisa menghalang-halangi. Dengan alasan kalau kamu tidak taat pada orang tua tidak akan ridho kepada kamu dunia akhir. Ini bukan menjadi hak ibunya. Seperti contohnya, orang tua memerintahkan anaknya untuk membolimi istrinya. Untuk membolimi istrinya. Si anak tidak boleh mentaati orang tuanya. Dia mengatakan, Umi, saya wajib berbuat baik, hormat pada Umi. Tapi kalau membolimi orang lain, Allah tidak benarkan. Kalau saya lakukan, karena ikuti Umi, saya jerumuskan diri saya dan Umi ke dalam api neraka. Di dalam hal ini, dia wajib hormat, bersikap baik pada orang tuanya. Tapi kalau disuruh membolimi orang lain, tidak dibenarkan dalam agama.
Karena saya jumpai banyak orang karena taat buta pada orang tuanya, dia aniaya istrinya. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Karena perintah Allah tidak pernah mengizinkan orang berbuat aniaya. Jangankan ayah ibu. Allah yang menciptakan manusia mengharamkan atas dirinya berbuat aniaya pada hambanya. Jadi kalau memang ibu bersikeras ya, untuk menikah dan prianya baik-baik, istikharah, kalau orang tua masih tidak mengizinkan, ibu bisa menikah. Kalau orang tua marah, katakan, Umi atau ibu ini menjadi hak saya takut berbuat dosa kalau saya tidak menikah. Tapi yang menjadi hak ibu, kebaktian pada ibu berbuat baik, apa yang ibu perlu, saya mampu, saya akan laksanakan. Kan indah sekali kan? Jadi mudah-mudahan kalau memang pria ini pria yang baik, yang layak buat ibu, semoga dimudahkan, digampangkan, ditenteramkan hati kalian berdua. Begitu juga ibu, mudah-mudahan dilunakkan hatinya. Mudah-mudahan bisa menjadi orang yang akan menambahkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Bisa juga membantu ibunya kan. Karena rumah tangga kalau tidak ada pria, tidak akan ada sama sekali perasaan aman. Begitu juga kalau tidak ada wanita, cahayanya hilang rumah tersebut. Cahaya rumah kan hilang. Tapi subhanallah, ada istri di samping kita walaupun sudah nenek, Allah kasih rumah tersebut terang benderang. Betul tidak? Oleh karena itu Pak Harto yang tadinya begitu bersemangat, begitu Ibu Tin meninggal dunia, langsung cahaya hidupnya hilang. Semangatnya, gairahnya hilang. Tapi setelah ada istri, betul-betul dia akan merasakan motivasi yang kuat, hiburan yang betul-betul memberikan kesejukan. Begitu juga buat wanita. Ada suami di sisinya, dia merasakan ada pegangan, sandaran, ada pelindung ya. Jadi pria membutuhkan wanita, wanita membutuhkan pria. Kenapa? Karena pria wanita merupakan belahan jiwa. Satu jiwa yang dibelah menjadi dua. Allah ciptakan wanita ya, merupakan belahan pria, bukan dari iganya, bukan dari rusuknya, tapi dari entitas yang sama, dari jiwa yang sama, hingga mereka saling merindukan satu dengan lainnya. Nah, mudah-mudahan Allah karuniakan kebahagiaan dan rahmatnya, petunjuknya buat kita, anak kita, keluarga kita. Mudah-mudahan masing-masing yang pria wanita mendapatkan pasangan yang sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa taala ridhai. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Mas Krisna, kenapa kebanyakan ibu-ibu yang lebih cusi ya milih menantu untuk anak perempuannya? Sementara dari kasus tadi kan ayahnya semua tidak keberatan, dan apa yang Ustadz Hussein sampaikan menyadarkan kita bahwa peran ibu seperti apa dan haknya seperti apa. Tapi mudahkah kalau memang ada pertentangan dalam batin kita? Bisa jadi apa yang Ustadz Abu Bakar sampaikan akan membuat kita semakin paham. Mari kita simak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kisah yang sangat menarik. Walaupun ceritanya sedikit, tapi begitu menarik. Bagaimana kisah ini bisa hidup? Karena ada keinginan yang tertunda. Ada kemauan yang tidak bisa berhasil. Ada rasa yang tidak bisa terpenuhi. Akhirnya muncullah berbagai macam pernik-pernik yang lihatlah. Apa yang terjadi? Telah teruraikan oleh Ustaz Husin tadi. Jelas. Di Islam itu gak ada yang namanya abu-abu. Di Islam itu tegas. Ada haknya. Kapan dia harus melakukannya. Kapan dia harus menyerahkannya kepada orang tuanya, kapan dia harus melakukan sendiri. Di situ ada hak-haknya. Hanya tinggal bagaimana diri kita yang namanya berpasangan sudah ditentukan oleh Allah. Kita suka ngaling-ngalingin, suka iseng, enggak usah gitu. Ya, padahal sudah ditentukan ketika seorang sudah mulai punya rasa, punya ingin berkeluarga, artinya Allah sudah berkeinginan untuk memasangkan. Namun intervensi
orang tua, teman, tetangga. Ini yang mengaburkan rasa yang sudah ditemukan oleh Allah. Sering terjadi. Kebaikan yang dia sudah dapatkan, kebaikan yang sudah tumbuh, ada saja yang dimunculkan. Nanti kalau kamu nikah sama dia itu siapa? Ini yang membuat pikiran kita. Bukan pasangan dulu yang dipikirkan, bukan pertemuan bersama karena Allah ditentukan, bukan itu. Yang ditentukan bagaimana nanti kalau siapa dia, berpikir jauh. Benar, ketika orang datang melihat akhlak yang seperti tadi dikatakan, kalau akhlaknya baik, insya Allah dia baik. Tapi kan dia pura-pura, ayo, ada kata-kata yang namanya, tapi kan dia pura-pura. Oke. Bagaimana baiknya pun kalau kita senang mencari sesuatu yang kita nggak mauin, yang kita nggak sukain, pasti ketemu. Begitu indahnya satu barang yang kita dapatkan, tapi kalau kita nggak suka, pasti ketemu yang cacat. Begitu baiknya seorang datang kepada kita, kalau kita nggak srek, pasti kita akan lihat yang jeleknya. Oleh karena itu, terima. Allah yang menentukan. Kalau kita serahkan kepada Allah, pasti rasa kita ini dibentuk. Rasa kita ini akan muncul. Oh, kurang baik. Bukan langsung tiba-tiba, enggak serekah. Apa yang membuat kita enggak serek? Apakah itu benar-benar dari Allah? Apakah dari nafsu atau pikiran kita atau informasi-informasi dari kanan kiri kita yang membuat kita enggak suka? Orang tua, ketika seorang anak gadisnya, dia ustadz baik. Nah, belum tentu ustadz baik semua. Ada aja tuh kata-kata. Ya, dia kan mengajarkan buat, ada saja mengatakan mau kasih makan apa. Kita punya hak anak kita dari situ, dari yang kita punya sebagai orang tua. Itu haknya, kenapa kita harus mempertahankan? Coba kita lihat. Kebaikan datang, kita cari yang tidak baik, maka jadi ribet. Pusing pikiran kita mikirkan. Kenapa? Karena kita selalu melihat sesuatu yang kita nggak sukai, yang kita suka menolak. Kebaikan itu datang, kita suka menolak. Inilah yang menjadikan pikiran kita, menjadikan konflik kita, karena kita selalu melihat penolakan lebih dulu. Apalagi seorang janda yang sudah harus. Kalau nggak boleh, apakah si ibu, orang tuanya sudah mencarikan? Kalau dia merasa bahwa dia bertanggung jawab, kenapa dia tidak mencarikan untuk menikahkan? Itu. Tapi ketika anaknya sudah mendapatkan, ada aja kata-kata, ih hati-hati. Yang disebut sekarang pakai judul barunya dengan pelakor. Kita selalu dipermainkan oleh informasi. Seorang wanita yang ingin dipoligami pasti dibilang, ini pelakor. Padahal itu benar, tapi ada bahasa yang menjadikan tidak enak. Kalau yang disebut pelakor bukan dia menikah. Kalau dia mau menikah bukan pelakor. Tapi kalau dia tidak mau menikah, ya itu boleh. Yang namanya menggoda suami orang lain. Kalau dia tidak inginkan menikah. Tapi kalau dia bersedia untuk menikah, apa salahnya kalau dia lepas dari pelakor? Perhatikan. Jadi, haknya Allah sering suka dikutak-katik. Ya, ketentuannya Allah sudah jodohnya, sering aja kita suka mencari. Kalau itu datang sebagai jodohnya, kita lihat, kita perhatikan, kemudian kita minta sama Allah, kita serahkan kepada Allah.
Apakah ini yang terbaik? Kalau ini nggak terbaik, dengan sendirinya dia akan pergi. Kalau ada unsur negatif dari si suami atau calon pengantinnya atau calon suaminya atau siapa dia, kalau dia tidak baik, pastikan dia akan pergi sendiri. Kalau niat kita menikahkan karena Allah, karena kebaikan. Karena kebaikan tidak akan bisa dicampur dengan yang tidak baik. Kalau anak kita, kalau diri kita baik, insya Allah tidak akan kena kecampur apapun. Itu pentingnya. Tapi anak kita baik, mau menikah. Saya nggak mengatakan ibunya nggak baik atau orang tuanya nggak baik. Saya nggak mengatakan. Cuman iseng. Jangan gini dia. Kalau dia ntar begini, coba kamu selidikin dulu. Emang dia dari mana? Asal usulnya apa? Bilang aja, asal usulnya dia dari Nabi Adam. Selesai. Nah, ini yang nggak pernah mau diperhatikan. Dicari dulu asal usulnya siapa. Kalau asal usulnya dia ketemu, nggak cocok tuh. Cari lagi, pakai berbagai macam informasi yang kita dapatkan yang membuat hambatan-hambatan kehidupan. Semuanya Allah sudah tentukan. Kita senang menghambat, kita senang membuat proses-proses baru dari prosesnya Allah, dari ketentuan Allah. Itu yang kita senangkan. Perjodohan itu dari Allah, kita tinggal melaksanakan, kita tinggal mengaturnya, kita tinggal menentukannya. Kenapa kita bikin pusing? Kenapa kita kok senang musing-musingin diri? Kita hanya tinggal menjalankan. Inilah sebabnya. Sehingga banyak janda yang belum dapat menikah. Banyak orang-orang yang belum siap menikah. Karena ribetnya kehidupan itu. Oleh saat ini, perhatikan. Ketika seorang datang kepada anak kita putri, ya, terima. Kemudian serahkan pada Allah, karena itu haknya. Kemudian kita lihat dengan sendirinya. Kalau kita kurang serak, ya Allah, apakah perasaan saya yang salah, ya Allah? Tunjukkan. Pasti ditunjukkan perasaan kita. Karena kehidupan kita tidak. Kita melangkah. Kita nggak minta sama Allah. Kita melakukan. Kita nggak menghadap pada Allah. Kita punya rasa. Kita tidak sampaikan kepada Allah. Maka semuanya itu hilang. Kita nggak akan dapatkan kebaikan apa yang kita lakukan kalau kita tidak integritaskan diri kita kepada Allah. Yakinkan, ketika kedatangan semua itu, kebaikan yang akan datang, pastikan itu dari Allah. Ketika itu bukan dari Allah, dia akan pergi, tidak akan pernah mau datang kepada diri kita. Itulah integritas kita pada Allah. Insya Allah. Masya Allah. Ustadz, kalau di kasus 2 tadi yang keberatan kebanyakan ibu, apakah karena dia yang mengandung dan melahirkan anak gadisnya? Apakah karena pengalamannya sebagai seorang istri atau apa yang membuat kenapa dari 2 kasus yang keberatan kok lagi-lagi ibunya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Kalau kita perhatikan logika kebanyakan ibu-ibu ini dan pertimbangan mereka, banyak yang lebih condong ke arah pertimbangan materi. Oleh karena itu yang takut, yang selalu dibayang-bayang ketakutan, kalau begini nanti bagaimana nanti akhirnya, kalau kita terima mantu yang tidak mampu, gimana nanti anak kita tidak akan bahagia, hidupnya akan susah, akan begini, akan begini. Nah, saya temukan banyak. Kalau ada orang melamar, datang, pertimbangan orang cukup baik, melihat akhlaknya, melihat sekarang katakan dia punya pendapatan walaupun beberapa orang tuanya bahagia karena lihat anak laki-laki ini. Tapi biasanya ibu yang bakal protes. Ibu yang bakal protes, kecuali kalau pihak bapak ini punya dominasi yang cukup yang cukup kuat sebagai seorang leader, biasanya ibu tidak diajak musyawarah. Tapi pada umumnya di kalangan ibu-ibu saat ini, mereka terlalu banyak kebimbangan, terombang, apalagi dengan gampang dengan kata orang. Nanti ibu bertanya ke sana, bertanya kemari, jawaban di antara ibu-ibu kan tahu sendiri. Dan yang paling takut menghadapi kemiskinan ibu-ibu.
Yang sering dihantui bayang-bayang ibu-ibu. Ya. Jadi kalau seandainya kita jumpai ibu tadi yang tidak setuju, itu sebetulnya wajar pada kaum wanita secara umum. Tinggal orang tua meyakinkan. Ya. Suami meyakinkan apa? Meyakinkan istrinya, begitu juga yang lain juga meyakinkan, dan sang ustadz juga harus meyakinkan. Meyakinkan, ya. Karena kalau si wanita diberikan motivasi yang baik, insya Allah ya, keraguan, kebimbangannya akan berubah. Dan saya juga alami hal yang sama. Orang tua dari pihak laki-laki dengan serta-merta menyambut dengan penuh keyakinan, sedangkan perempuan sebahagiannya ya, ragu-ragu dalam menerima. Karena melihat mungkin ini mantunya nggak punya apa-apa, bagaimana keadaannya, apalagi sikapnya mungkin kan. Apalagi sebagai seorang ustadz, banyak ibu-ibu takut menikahkan putrinya dengan ustadz karena mereka mengatakan ustadz biasa tukang kawin. Ustadz biasa tukang kawin. Itu merupakan hal yang saya rasakan pada saat dulu kita akan menikah. Ustadz tukang kawin, ustadz nanti ngurung istrinya nggak boleh keluar, ustadz nanti begini, ustadz jadi. Memang tidak salah juga anggapan mereka karena banyak ustadz yang tipikalnya seperti ini. Tapi jangan karena melihat ya, contoh yang tidak baik lalu mengeneralisir, menganggap semua ustadz seperti itu. Kita bisa lihat bagaimana pribadi ustadznya. Kalau memang akhlaknya baik, pribadinya baik, penuh tanggung jawab, dan dia mengamalkan apa yang diajarkan, insya Allah akan menjadi sebaik-baiknya mantu buat ibu. Saya minta saudari bisa memperdengarkan apa yang saya sampaikan pada ibu Anda. Dengarkan, tidak perlu khawatir. Yang perlu ibu beristikharah, anak beristikharah, serahkan pada Allah. Kalau hati tentram, nyaman, lanjutkan. Kalau hati bergelisah, ya, setelah berulang kali beristikharah, maka ini pertanda yang tidak baik. Tapi jangan sekali istikharah. Kalau perlu pagi-pagi sebelum subuh istikharah, nanti zuhur istikharah, ya sebelum asar istikharah, begitu juga maghrib isya. Istikharah lah, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah kalau ini merupakan pasangan yang tepat buat saya, sang ibu mengatakan iman itu yang tepat buat putri saya, akan membawa kebahagiaan buat mereka dunia dan akhirat, tolong mudahkan dan tenteramkan hati kami. Tapi kalau tidak, tolong berikan tanda ya, dan isyarat bahwa ini merupakan orang yang tidak layak buat putri saya atau saudari buat diri Anda. Dan dalam hal ini harus pasrah kepada Allah, jangan memaksakan kehendak, jangan ibu memaksakan antipati ibu, yang perempuan memaksakan juga kehendaknya, tapi pasrahkan pada Allah. Insya Allah, Allah berikan yang terbaik. Orang yang beristikharah tidak akan pernah rugi, yang musyawarah juga tidak akan pernah sama sekali kecewa. Jadi jangan tergesa-gesa, tapi juga jangan kita sudah punya persepsi negatif sebelumnya. Ini kesalahan. Terang-terangan manusia dengan matanya, dengan ilmunya tidak bisa sama sekali mengetahui yang gaib. Tapi kalau bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana kira-kira menurut kamu ya Allah, pria ini cocok gak buat anak saya? Cocok gak buat menjadi suaminya? Insya Allah, Allah berikan yang terbaik. Adapun soal rezeki, dunia ini merupakan hal yang fana. Materi hanya sebagai wasilah kita di dunia. Nah kalau orang tua katakan membantu sang menantu dengan kelebihan yang Allah berikan, dia membantu anaknya, bukan membantu orang lain. Betul enggak? Dia bantu anaknya pada saat anak tersebut ya membutuhkan bantuan. Jangan tunggu sampai dia meninggal dunia baru harta diwariskan pada anak-anaknya. Tapi didik anak-anak kita untuk bisa mandiri, maju, dan gunakan apa yang Allah berikan untuk membahagiakan putra-putri kita dalam keridhaan Allah. Didik mereka untuk bisa berusaha dari muda, yang laki-laki. Yang perempuan tidak menghambur-hamburkan harta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak kita ini yang Allah amanatkan sebagai anak yang soleh, hingga kita dapat menyerahkan amanat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Belum tentu pemuda yang kaya, yang mampu, yang memiliki status akan membahagiakan putri kita. Banyak pemuda-pemuda yang seperti ini mirip dengan bunga plastik. Dengan bunga plastik atau patung. Dia merasa dirinya mampu, merasa orang yang berada. Dia menuntut dari pihak perempuannya untuk memuja dirinya. Dan kalau emosi mengatakan, kamu beruntung kawin sama saya.
Banyak laki-laki yang menyakitkan dengan ucapan seperti ini. Tapi kalau ibu, bapak bisa menghargai menantu yang baik, yang soleh, mau menyambut dia karena agamanya bukan pertimbangan harta, insya Allah dia akan menghormati dan mensyukuri kebaikan serta pertimbangan yang bapak ibu lakukan. Wallahu a'lam. Jadi serahkan kepada Allah. Sementara tadi, wahai para ayah, Ustadz Husain bilang, jadilah pembimbing istri. Kalau istrinya rewel kayak tadi itu, bisa jadi dengan meyakinkan dan memberikan pandangan yang berbeda akan juga membantu. Kayaknya parnonya ibu-ibu bisa dimaklumi deh. Lebih banyak seperti itu. Tapi bagaimana agar kita bisa saling merapat dengan pasangan kita? Mungkin Pak Abu Bakar bisa bantu. Gimana gitu loh biar kita deh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata ibu-ibu. Sebenarnya bukan ibu-ibu juga sih. Banyak juga bapak-bapak juga pikirannya macam-macam. Oh gitu. Ya. Money oriented. Money oriented. Dan biasa ibu-ibu itu pengalaman saja. Pengalaman yang dialami itulah yang membuat dia menjadi ketakutan. Nah, parno ini terjadi karena ada proses pengalaman yang dialami. Pada umumnya, kayak misalnya kalau keluarga itu katakanlah mampu, si ibu-ibu berusaha berjuang untuk karena kemampuannya. Tapi ketika melihat anaknya, dia takut. Kalau nggak seperti dia, itu pengalaman. Karena ketakutan jadi karena, oh saya mampu, dia nggak mampu, ntar gimana anak saya? Nggak seperti saya bahagianya. Begitu. Itu pengalaman. Nah, pengalaman ini juga mempengaruhi berbagai macam peristiwa yang terjadi pada dirinya. Kenapa kok ibu itu nggak mau menikahkan anak yang sudah janda? Karena dia bingung. Bisa saja juga nggak tahu itu disebutkan. Apakah si ibu juga janda juga? Udah sama-sama, udah nggak usah nikah misalnya gitu. Itu juga pengalaman. Pengaruh pengalaman itu sangat besar sehingga dia bisa menolak. Karena ada penolakan itu terjadi karena dia punya pengalaman. Pada umumnya ibu-ibu, bapak-bapak ada juga. Namun kalau pengalaman banyak diambil oleh ibu-ibu sehingga menjadi ketakutan itu. Nah, oleh karena itu bahwa pengalaman yang baiklah yang diresap, bukan pengalaman yang tidak baik. Kayak misalnya dia mampu, yakinkan bahwa anak kita nanti juga punya kemampuan seperti dia, bukan karena ketakutan. Pengalaman menjadikan ketakutan dia. Kalau ibunya itu dia misalnya sudah meninggal suaminya, masih juga menjanda, bahwa dia nggak enak kok menjanda terus. Udah biarin anak saya duluan. Sampai turun nanti dia juga akan terjadi. Nah, proses bagaimana pengalaman yang baik itu yang harus dimunculkan. Ini yang paling penting. Parno atau ketakutan seorang ibu pada seorang anaknya karena dia juga berkeinginan, karena dia juga punya harapan yang dimana harapannya juga bisa melindungi dirinya atau bisa mengayomi dirinya. Itu yang terjadi. Harapan-harapan inilah yang sering, terutama ibu-ibu, harapannya melebihi dari apa yang ada. Ibu-ibu itu seringkali menolak sesuatu karena harapannya nggak cocok, nggak pas. Atau biasa disebut ekspektasinya. Kalau dia sudah punya ekspektasi seperti itu, pasti aja penolakan. Kalau seorang ibu punya ekspektasi keluar, ekspektasi untuk anaknya, ekspektasi untuk mantunya, punya ekspektasi, pasti nggak dapet. Karena ekspektasi si ibu atau ekspektasi diri kita nggak sama dengan ekspektasi orang lain. Nggak bisa. Dan sering kita dapatkan orang tua yang terlalu tinggi, terlalu besar, atau memaksakan ekspektasinya kepada anaknya, konflik. Karena bukan melihat ekspektasi anak, bukan melihat ekspektasi orang lain, bukan. Tapi bagaimana ekspektasi dia harus diterima. Konflik. Pertentangan. Nggak akan bisa akur. Suami istri kalau saling mempunyai
ekspektasi masing-masing kemudian dipaksakan ekspektasinya masuk kepada istrinya, pasti terjadi benturan. Terus bagaimana dong biar supaya sama? Ambil ekspektasinya. Ambil ekspektasi si anak. Untuk kita samakan dengan ekspektasi kita. Jadi keakuran. Bukan kita paksakan ekspektasi kita pada anak, tapi ambil ekspektasinya. Ekspektasinya apa sih? Oh, ekspektasinya A. Saya punya nggak ekspektasi A-nya itu? Punya. Temukan. Jadi keakraban bersama. Suami istri pun begitu. Munculkan ekspektasinya dia. Lihat, perhatikan ekspektasinya seorang istri. Perhatikan ekspektasinya seorang suami. Ketika itu ada nggak pada kita ekspektasi tersebut, maka terjadi kebersamaan. Bagaimana? Pastikan. Kita yakinkan bahwa ekspektasi kita ini sama dengan orang yang bersama kita. Insya Allah. Terutama Islam. Kalau dua-duanya Islam, udah pasti ekspektasinya sama. Kedekatan kita pada Allah sama. Kalau misalnya anak kita belum berdekatan pada Allah, bagaimana dia bisa berdekatan pada Allah? Itu ekspektasinya. Bukan misalnya ekspektasinya kedekatan pada Allah, saya pengen sholat tahajud terus, anak kita belum sholat tahajud, dipaksakan dia sholat tahajud. Nggak bisa. Coba lihat sholat 5 waktunya sudah selesai. Sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya sudah belum? Jangan langsung seperti kita, seperti saya. Tidak bisa. Ajak ekspektasinya dia bersama, insya Allah dia akan ikuti. Apalagi dia melihat bahwa dia diterima ekspektasinya, maka anak kita, istri kita, suami kita, kalau kita sudah membawa ekspektasi dia pada diri kita, dia juga akan melihat ekspektasi kita dan dia akan ikut bersama. Itulah keharmonisan. Keharmonisan ada di situ. Maka yuk jangan paksakan ekspektasi kita harus sama dengan orang lain. Insya Allah. Harapan dibikin sama satu sama lain dalam satu rumah gitu bisa ya? Dengan diskusi atau dengan apa nih Ustadz? Kayaknya harus menyamakan visi dulu. Kalau tujuan hidupnya sama menuju Allah, baik dari timur, dari barat, dari selatan, utara, pasti bertemu. Tapi kalau yang satu orientasinya materi, yang satu orientasinya kepada Allah, pasti nggak bertemu. Atau orientasi masing-masing duniawi materi, tapi berbeda, tidak akan bertemu. Hanya apabila hati disatukan di jalan Allah, baru mereka mampu menyelesaikan persoalan mereka dengan musyawarah yang baik. Mereka mencari jalan keluar yang mengantarkan mereka menuju keridhaan Allah. Kalau yang laki-laki salah, dia akan mengalah. Kalau yang perempuan salah, dia siap mengalah. Asal Allah subhanahu wa ta'ala keridhaan itu tercapai. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan di antara dua orang dengan orientasi yang berbeda. Dengan juga tolok ukur dan sistem nilai yang berbeda. Betul enggak? Allah bisa satukan Bilal, Salman Farisi, Abbas, Hamzah, walaupun dari latar belakang yang berbeda. Betul enggak? Tapi subhanallah, Abu Lahab dan Rasulullah walaupun dari keluarga yang sama, Allah pisahkan. Nabi Nuh dengan putra dan istrinya terpisah karena orientasinya berbeda. Begitu juga Nabi Lut dan istri. Tapi subhanallah, kenapa justru Asia bisa bersatu dengan anak angkatnya Musa, terpisah dari suaminya Firaun? Dulu sebelum dia masuk menjadi orang-orang yang beriman, orientasinya sama dengan Firaun. Betul enggak? Menjadi istri kesayangan Firaun. Sampai laki-laki yang mencurigakan dirawat, diasuh, padahal bahkan membahayakan dirinya karena cintanya pada istri. Dan pada saat itu sang istri juga bahagia dalam lingkungan Firaun. Tapi begitu dia beriman, orientasinya langsung berbeda, sistem nilainya berbeda, dia tidak mampu lagi untuk mendampingi Firaun sampai dia mengatakan, wahai Tuhanku, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya, sampai tidak mau digauli oleh Firaun. Sampai Firaun mengancam untuk menyalib dirinya, dia tidak peduli.
Jadi bagaimana orientasi yang sama, sistem nilai yang sama akan menyatukan hati. Tapi di saat yang satu ke timur, satu ke barat, walaupun dari tempat yang sama, dari ayah ibu yang sama, pasti mereka akan berselisih. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat, tujuan, visi kita, atau betul-betul menuju Allah, bukan menuju dunia yang fana, yang bakal kita tinggalkan. Kita mengejar matahari yang akan terbenam. Kenapa? Bukan mengejar kehidupan yang abadi di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar banyak hari ini Mas Krisna. Kayaknya di rumah kita juga kadang-kadang masih harus menyatukan orientasi, harapan kita juga harus. Saya nggak tahu apakah Anda yang sedang menyimak acara ini juga memunculkan rasa dan pikiran-pikiran semacam itu. Kayaknya perlu kali ada bahasan bagaimana menyatukan apa tadi, harapan, orientasi dan segala macamnya. Oke Mas Krisna, waktu kita masih berapa menit coba? Perlu dicatat ya, jadi kesamaan orientasi dalam keluarga itu sangat penting untuk kebahagiaan keluarga. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Atep Setiabudi, kemudian juga Mu'anis Mu'alim dan Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.